Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi tabillahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah, salawat dan salam ke pangkuan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini ya, izinkan kami untuk menyampaikan beberapa hal terkait masalah perjalanan demokrasi pemilu tahun 2024 terkhusus di Kabupaten Simelu. Menyikapi beberapa persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat, isu-isu yang berkembang yang hari ini di Kabupaten Simelu terkait penyelenggaraan pemungutan suara ulang. Ada beberapa hal yang dapat kami sikapi atau kami berikan tanggapan terkait isu yang berkembang hari ini. Yang pertama, melihat persoalan yang muncul bahwa sesuai dengan ketentuan pengawasan di tingkat proses pemungutan suara yang berlangsung pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu, maka secara ketentuan sudah berjalan sesuai dengan prosedur. Walau ya, pada beberapa hari yang lalu ada beberapa tempat pemungutan suara yang hasil pengawasan Panwas TPS menyatakan adanya pelanggaran atau tidak sesuai dengan prosedural penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Nah, hadirnya rekomendasi Panwas Kecamatan yang disampaikan kepada PPK itu secara ketentuan sudah benar, artinya bersumber dari pengawas TPS menyampaikan kepada pengawas kecamatan, kemudian hasil pantauan dari Panwas Kecamatan kemudian disampaikan kepada PPK. Nah, sehingga menimbulkan sebanyak lebih kurang 19 TPS dan direkomendasikan untuk proses pemungutan suara ulang. Nah, sehingga PPK ketika mendapatkan surat rekomendasi dari pengawas kecamatan, ya pengawas kecamatan berkewajiban untuk meneruskan kepada KIP atau KPU Kabupaten Kota untuk dilakukan pengkajian ulang apakah nanti disetujui atau tidak. Nah, hari ini KIP Kabupaten Simelu ya lebih kurang kalau kita lihat ada surat itu, yaitu pada tanggal 20 Februari 2024 mereka telah mengeluarkan surat pemberitahuan PSU dari 19 rekomendasi yang dilakukan PSU oleh kecamatan, yaitu Kecamatan Simelu Timur, Kecamatan Teluk Dalam, dan Kecamatan Salang, sehingga mengeluarkan salah satu surat hasil kajian, yaitu dengan nomor surat 226-PL/0109/2024, yaitu pertanggal 20 Februari 2024, yang menyatakan bahwa dari 19 rekomendasi yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan, maka dapat diakomodir sebanyak 7 TPS yang dilakukan pemungutan suara ulang. Nah, setelah pasca dikeluarkannya surat pemberitahuan oleh pihak KIP kepada partai politik, sebenarnya tidak ada terjadi konflik di sana. Kenapa? Karena seluruh partai politik artinya sudah siap untuk melaksanakan proses pemungutan suara. Artinya apapun yang terjadi itu menjadi salah satu bentuk demokrasi. Namun dalam perjalanan waktu, ya beberapa hari setelah
dikeluarkannya surat pemberitahuan PSU sehingga terjadi polemik kembali, yaitu antara partai politik yang pro terhadap PSU dan yang tidak pro terhadap PSU, sehingga menimbulkan beberapa alasan terutama di Desa Sukakarya. Nah, di Desa Sukakarya di sana disampaikan bahwa khusus untuk TPS 02 menyatakan bahwa itu dilakukan proses pemungutan suara ulang mulai dari DPRK sampai dengan presiden. Nah, namun dalam rekomendasi pengawas kecamatan Simbol Timur di sana tidak menyatakan secara implisit bahwa rekomendasi itu ditujukan ke seluruh pemilihan. Artinya mereka hanya melihat pada surat suara atau pengguna surat suara, yaitu pemilih yang diberikan ada 4 surat pemilihan, mulai dari DPRA sampai dengan ke atas. Nah, bicara masalah konteks ini, sebenarnya persoalan yang terjadi, polemik dari TPS Sukakarya, mungkin kami menilai begini, bahwa TPS Sukakarya sebenarnya itu secara ketentuan berbeda apa yang ditafsirkan oleh pihak Panwasli Kabupaten Simelu, yaitu dengan penegasan surat rekomendasi PSU oleh ketiga kecamatan. Nah, di sana mereka menyatakan bahwa permasalahan itu sama dengan di TPS yang lain, tapi TPS Sukakarya itu berbeda. Nah, khusus untuk di TPS 2. Nah, TPS 2 mari kita lihat seperti pemilih. Pemilih di TPS 02 itu tidak sama dengan pemilih di TPS 01 atau di Air Dingin dan tempat-tempat yang lainnya. Nah, kalau di sana petugas KPPS mereka memberikan hak kepada pemilih yang menggunakan KTP elektronik. Nah, itu diberikan dianggap sebagai pemilih khusus atau DPK. Sementara di TPS Sukakarya mereka menyatakan itu adalah sebagai DPTB. Nah, kalau kita bicara masalah ketentuan, sebenarnya dari beberapa orang yang diberikan hak suara pada waktu hari pemungutan suara di TPS Sukakarya, khusus di TPS 02 itu tidak bisa dijadikan sebagai landasan bahwa mereka adalah sebagai DPTB, karena dalam ketentuan DPTB itu mereka harus mendapatkan formulir A pindah memilih. Nah, tetapi karena mereka membawa KTP elektronik, maka secara otomatis mereka lebih cenderung diberikan sebagai DPK. Nah, dari beberapa orang pemilih di DPK, nah sebenarnya ada 2 orang terpenuhi sebagai DPK. Nah, di antaranya kalau kita lihat di TPS 02, yang pertama ada Noni Purnamasari. Kemudian yang kedua ada Epika Sari. Dan ini secara ketentuan mereka memang sudah berdomisili di Desa Sukakarya. Nah, hanya saja mereka terdaftar di DPT asal. Nah, kalau kita bicara DPT asal itu juga sama seperti pada konteks TPS yang lain, seperti TPS Sukakarya 01. Ada pemilih yang dari Sigulai, terdaftar dia di Desa Sigulai, tapi karena sudah berkedudukan atau berdomisili atau KTP elektroniknya sudah di Desa Sukakarya, maka mereka dianggap sebagai DPK. Dan itu diberikan mereka sebanyak 5 surat suara. Nah, sementara pada TPS 02 itu mereka diberikan yang 2 orang ini tadi, yaitu Noni dan Epika Sari, diberikan sebanyak 4 surat suara. Nah, secara ketentuan DPK itu tetap diberikan sebanyak 5 surat suara. Nah, hari ini menjadi polemik terhadap TPS Sukakarya. Nah, jika dilakukan misalnya PSU hanya di tingkat DPRA ke atas, maka secara ketentuan bahwa sudah menghilangkan hak 2 warga negara, hak 2 warga negara yang secara ketentuan mereka sebenarnya diberikan sebanyak 5 surat suara. Nah, dengan kekurangan surat suara, yaitu khususnya untuk DPRK kepada kedua warga negara ini, maka secara ketentuan bahwa penyelenggara sudah
melanggar ketentuan. Nah, karena dalam ketentuan kalau kita lihat pada undang-undang itu warga negara itu berhak untuk memilih dan dipilih. Nah, artinya kalau kita lihat kepada DPK, maka yang bersangkutan itu layak untuk diberikan sebanyak 5 surat suara. Mungkin saya melihat alasan inilah yang menyatakan bahwa KIP Kabupaten Simelu melakukan PSU DPRK khusus untuk Desa Sukakarya. Nah, bicara masalah di DPRA, nah sebenarnya kalau dilihat dari persoalan yang muncul, sebenarnya DPRA itu tidak layak untuk dilakukan PSU, terkhusus di TPS 002, karena yang diberikan 4 surat suara itu artinya orang yang memenuhi syarat sebagai DPK tadi, yaitu atas nama Noni dan Etika Sari. Nah, terkait persoalan yang muncul yang hari ini jadi polemik, sebenarnya inilah yang harus kita sikapi secara bersama. Nah, mungkin menurut kami sebenarnya kalau isu ini kita munculkan mungkin karena faktor kepentingan pribadi, golongan dan sebagainya, kita nggak pernah selesai. Artinya di satu sisi mungkin pertama ya penyelenggara tidak begitu tegas dalam hal untuk menyampaikan. Nah, kalau memang misalnya Panwasli berkeyakinan bahwa mungkin dalam surat KIP Kabupaten Simelu yang menyatakan pemberitahuan PSU itu sesuai dengan surat, artinya dalam kajiannya silakan mengeluarkan surat rekomendasi, karena dalam ketentuan rekomendasi pengawas pemilu itu wajib dilaksanakan oleh pihak penyelenggara khususnya KIP, dan itu tidak bisa dibantah. Nah, hari ini polemik dari setelah pasca ini, pasca terjadinya guncangan isu politik yang muncul hari ini, artinya saya menilai mungkin penyelenggara sudah mulai terancam dengan gugatan-gugatan yang muncul seperti ancaman PSU dan sebagainya, ancaman DKPP dan sebagainya. Nah, ancaman-ancaman seperti ini sebenarnya tidak harus ditanggapi secara serius, karena kalau penyelenggara sudah lebih menakutkan terhadap DKPP, nah artinya ya secara otomatis keraguan dalam hal mengambil sikap itu ya dikhawatirkan. Nah, kayaknya sebenarnya KIP artinya harus tegas dalam mengambil sikap, karena kalau kita bicara masalah DKPP itu kan terhadap norma etik atau apa misalnya yang dilanggar. Nah, memang ketika terjadi perselisihan penafsiran terhadap regulasi, nah sebenarnya ini ada pola yang harus dilakukan secara menyeluruh. Nanti seandainya misalnya cacat hukum dan sebagainya, nah hasilnya kan bisa dilakukan meminta pendapat hukum ke tingkat atas. Nah, artinya disampaikan baik misalnya dari pihak KIP ataupun Panwas, silakan ya menindaklanjutinya melalui jalur hukum, misalnya pertama sekali dengan meminta pendapat hukum kepada tingkat atas. Nah, mungkin itu yang harus kita sikapi. Nah, mungkin sebagai pesan kami ya, secara pribadi bahwa kita berharap penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini berjalan dengan baik. Artinya kita mengedepankan proses demokrasi itu berjalan dengan lancar. Lain lagi dalam hal keamanan. Nah, dengan terjadinya isu-isu yang berkembang seperti ini, kenyamanan dalam hal penyelenggaraan termasuk KPPS, PPS, PPK, bahkan penyelenggara lainnya pada waktu hari pemungutan suara, artinya bisa jadi terancam keamanannya. Nah, keraguan dalam hal mengambil sikap dan sebagainya. Nah, begitu juga mungkin dari segi yang lain. Nah, misalnya nanti dalam hal keputusan ada gugatan-gugatan yang terus-menerus, kemudian dianggap penyelenggara tidak netral, memihak dan sebagainya, ditunggangi kepentingan dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita sikapi secara bersama-sama. Nah, mungkin pesan kami pertama kepada penyelenggara, silakanlah terus mengambil sikap ya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hindari tekanan-tekanan yang sifatnya memihak, sehingga integritas daripada rekan-rekan ya tidak cacat lah. Kita bilang kami bangga hari ini kita semua adalah warga negara yang siap apapun keputusan demokrasi. Nah, mungkin ini sebagai pesan kami kepada kita semua. Mari kita lakukan proses penyelenggaraan pemilu ini sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Jangan kita menimbulkan isu, menimbulkan penafsiran-penafsiran yang sifatnya terjadi polemik-polemik nantinya di saat hari pemungutan suara. Mungkin itu aja dapat kami sampaikan. Mohon maaf mungkin dalam hal penyampaian ini mungkin ada yang tidak pada tempatnya atau mungkin bertentangan, maklum karena kami juga sebagaimana manusia biasa mungkin ya secara ketentuan ya kita tidak melihat ke seluruh. Nah, artinya regulasi-regulasi itu kan terus berupdate dari tahun ke tahun sehingga penyempurnaan ini dapat diperbaiki. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.